Kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, aman di wilayahnya, di tempat tinggalnya, sehat badannya, ada makanan dia untuk hari itu. Sebelum melanjutkan kajian ini, dukung dakwah Islam dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Jazakumullahu khairan katsiran. Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Ini keutamaan pertama. Langsung kita bedah ya. Karena orang yang masuk Islam berarti dapat petunjuk dari Allah SWT. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran. Ya. Dalam surah Az-Zumar, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah itu ya. Afaman syara Allah sadrul Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Ya. Orang-orang yang telah Allah lapangkan hati dalam kepada Islam, maka dia di atas cahaya Tuhannya. Ya. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih Islam sebagai selain agamanya maka akan ditolak, gitu kan? Dan dia termasuk orang rugi di hari kiamat nanti. Jadi memang ini sebuah karunia yang luar biasa. Apakah kita lahir dalam keadaan Islam atau memang dapat hidayah Islam setelah dewasa? Kemudian yang kedua, diberi rezeki yang cukup. Ini terjemahnya dan sekaligus kita masuk ke faedahnya. Diberi rezeki yang cukup. Maksudnya cukup itu memenuhi kebutuhan dia hari itu. Bukan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Karena dia tugasnya hanya sampai ajalnya datang. Walaupun dia boleh menabung, dia boleh ya meninggalkan bagi dia yang cukup buat ahli warisnya, iya. Tapi kewajiban dia adalah hari itu. Makanya kan dalam hadis yang lain pernah kita pelajari, kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, aman di wilayahnya, di tempat tinggalnya, sehat badannya, ada makanan dia untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua padanya. Nah ini poinnya. Jadi maksudnya adalah diberi rezeki yang cukup, mencukupi dia kebutuhannya pada hari itu. Besok kalau dia masih hidup ya sudah, diberikan lagi cukup, alhamdulillah. Semua itu sudah luar biasa. Muslim dan merasa cukup. Yang ketiga terjemahannya, sekaligus mutiaranya, dan Allah membuatnya qana'a, menerima apa yang tidak dianugerahkan kepadanya. Sudah dia muslim, ya, tercukupi rezekinya, kemudian dia qana'a. Dia merasa cukup, dia merasa selalu bersyukur kepada Allah. Walaupun itu sederhana mungkin di mata dia atau di mata orang lain. Bagi dia, dia agungkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dia terus bersyukur, dia terus merasa ini adalah karunia yang sangat besar. Dan memang itu benar. Ini karunia yang sangat besar. Dan itu memang benar, karunia sangat besar. Kita teman-teman sekalian hirup oksigen sehari berapa kali? Gratis. Sekarang ini, saya lagi ngisi pengajian dan Anda juga sedang mendengarkan. Kita sedang menghirup oksigen gratis. Mata kita sedang menangkap cahaya gratis. Dan kita mendengarkan suara gratis. Ya. Pikiran kita mulai merenungi, hati kita juga mulai ya, meresapi, semua sama. Gratis. Dan itu nikmat-nikmat besar yang banyak orang lupakan gitu. Bagi mereka nikmat itu kalau sudah punya rumah besar, mobil besar, itu bagian kecil dari nikmat yang Allah berikan. Berapa banyak orang rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi badannya sakit. Dia berharap seluruh hartanya dia bayar, yang penting dia bisa sembuh. Anda masih diberikan kesehatan kan? Bukan begitu? Banyak. Berapa banyak orang yang kaya raya, kemudian juga punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, tapi rusak rumah tangganya. Ribut selalu suami istri, selingkuh sana sini, ya, dan segala macam. Baik dia atau pasangannya. Kalau patokannya harta, itu adalah kebahagiaan teman-teman, maka Fir'aun, Qarun akan menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Namrud, ya, yang telah Allah binasakan di zaman Nabi Musa dan Nabi Ibrahim AS. Tapi bukan itu. Kekayaan jiwa yang dibutuhkan. Ya. Dan di sini sudah dijelaskan, diberikan sifat qanaa'ah. Jadi tiga ini terjemahan hadis sekaligus mutiaranya. Ya. Kita masuk selanjutnya hadis nomor 529 dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altu fa'atani, thumma qala ya Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun, wa man akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi,
وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من يد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر لأنه يدعو حكيما ليؤتيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن العمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي SAW حتى توفي. Artinya, Hakim ibn Hizam, sahabat Nabi yang mulia, ini contoh teladan dalam qanaah. Dia mengatakan, aku pernah meminta kepada Rasulullah SAW dan beliau memberiku. Lalu aku minta lagi, beliau juga memberiku. Lalu aku minta lagi, beliau memberiku. Sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini menggiurkan dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan jiwa, maka dia diberkahi padanya. Dan tetapi, barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, maka dia tidak akan diberkahi padanya. Dia seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hakim lalu berkata radhiyallahu anhu, maka aku berkata, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran, aku tidak akan mengambil apapun dari seseorang setelah anda, sampai aku meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Hakim di masa kerajaan beliau untuk memberinya sesuatu pemberian, namun Hakim menolak, tidak mau menerima darinya. Kemudian Umar pun di zaman khilafahnya radhiyallahu anhu memanggilnya untuk memberinya, maka dia pun tidak mau menerimanya. Maka Umar berkata, wahai kaum muslimin, aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah menawarkan kepada Hakim haknya yang telah dibagikan oleh Allah untuknya dari harta fai, rampasan perang. Tetapi dia tidak mau menerimanya, maka Hakim tidak pernah mengambil dari siapapun sepeninggal Nabi SAW sampai dia wafat. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran penting kepada kita. Banyak sekali pelajarannya. Ya. Pelajaran yang pertama adalah kemuliaan hati Nabi SAW. Kemuliaan hati Nabi SAW. Dan bagaimana dermawannya beliau. Salah satu ciri Nabi SAW tidak pernah menolak kalau dimintai sesuatu. Semoga Allah membuat kita bisa ikut seperti ini. Ya. Karena kadang-kadang subhanallah di saat ada orang minta, mungkin kita masih ada pertimbangan ini, pertimbangan itu. Atau mungkin kemarin kita baru beri, sekarang minta lagi misalnya ya. Kita lihat di sini bagaimana Hakim ibn Hizam menceritakan. Aku pernah minta sama Nabi SAW. Dikasih. Setelah itu aku datang lagi minta. Dikasih. Aku minta lagi. Dikasih. Nabi SAW tidak pernah nolak. Ya. Itu juga disebutkan dari riwayat Anas bin Malik dalam hadis yang lain. Kalau Nabi SAW, Anas bin Malik atau Jabir bin Abdullah, salah satu dari sahabat ini mengatakan, Nabi SAW tidak pernah menolak kalau ya, ada orang yang minta. Selalu beliau berikan. Sampai pernah satu kali Nabi SAW membagi-bagi banyak sekali kebetulan yang ada di hadapan beliau kepada orang-orang. Kemudian habis, sudah nggak ada lagi. Masih datang satu orang miskin minta kepada Nabi SAW. Raut wajah beliau sedih karena beliau tidak bisa memberi, tidak ada lagi. Lalu Umar berkata, ada di sebelah Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda lebih daripada kemampuan anda. Kemudian Nabi SAW tetap diam. Lalu Ali bin Abi Thalib di sebelah Umar mengorek kantongnya, masih ada uang, kalau saya tidak salah 3 dirhaman. Ya. Beliau letakkan di depan Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, infakkanlah sesuai dengan anda inginkan. Maka Nabi SAW tersenyum. Lalu beliau mengatakan, bihada umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Lalu beliau ambil, lalu beliau sedekahkan. Jadi memang Islam itu mengajarkan jiwa kemuliaan. Kedermawanan, suka memberi. Dan itu rahasia orang jadi kaya teman-teman sekalian. Banyak orang tidak tahu. Coba royal, sedekah saja. Lihat hasilnya setelah itu. Makin besar, makin ikhlas anda berikan di jalan Allah, maka makin besar juga datang respon dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lakukan resep ini.